Madura. Yo. 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 Madura. Yo. Yo, Madura tepuk tangan. Wih. Suramadu, jembatan dengan panjang 5.438 meter ini memegang peranan penting bagi perkembangan perekonomian Pulau Jawa dan Madura. Akses kunci mobilitas puluhan ribu orang setiap tahunnya. Namun, di balik keindahannya, rupanya jembatan ini juga menyimpan berbagai alasan munculnya dekadensi moral di masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya Utara. Banyaknya tindakan kriminal yang terjadi hingga stigma-stigma negatif terhadap orang-orang Madura membuat kami semakin bertanya-tanya tentang fenomena ini. Oleh karena itu, kami mencoba untuk datang dan mencari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Matthew dari kelompok 3. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Warto dan juga Ibu Warto saya. Bapak Ibu ini sudah lama di Surabaya? kurang lebih sekitar 4 tahun. Ya. Ini juga sama ya? Iya. Sama istri? Iya. Oh, sama istri, pas banget ya teman-teman. Nah, jadi kita sekarang lagi ada di Jembatan Suramadu ya, tepatnya di bawahnya Jembatan Suramadu. Nah, kita mau tanya nih tentang pengaruh Jembatan Suramadu, terutama kriminalitasnya terhadap kota Surabaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini pernah dengar nggak cerita-cerita kalau ada orang yang mencuri terus dibawa ke Suramadu? Pernah nggak? Kalau Ya. mencuri, kalau mencuri kurang tahu. Tapi kalau kecelakaan di Jembatan Suramadu itu sering. Terus ada orang bunuh diri juga ada. Di tengah-tengah itu lompat, terus ditemukan mayatnya setelah 2 hari, 3 hari gitu baru ketemu. Kalau di Jembatan Suramadu, udah berapa kali sih saya dengar itu udah 2 kali, 3 kali, udah lama. Kalau tindakan pencurian di sekitar sini Kalau pernah ada nggak? pencurian saya nggak pernah dengar. Gitu. Kalau tindakan kriminal yang lain yang di itu? Ya, kalau Itu yang apa itu? kriminal, ya saya bilang tadi di gudang peluru itu Ya. ada anak SMP ditemukan mayat anak SMP sama masyarakat. Udah itu aja taunya. Udah lama kan? Tapi asli sini betul. Asli sini. Menurut jenengan banyak nggak kayak kejahatan di daerah sini? Ya ada, tapi nggak banyak lah, nggak banyak. Yang malah yang banyak orang yang bunuh diri. Di sini. Waduh. Ini sering ya. Lompat ke bawah situ. Iya, bukan kecelakaan kriminal tuh mas, itu murni loh. Murni. Biasanya umur berapa gitu pak? Mungkin masalah keluarga kan sering masuk lah di TV atau di koran di masalah di luar terima tahu kan di sini. Kalau kriminal enggak kayak sedikit lah. Ya mana-mana jangan. Kalau menurut jenengan kan orang asli Surabaya gitu. Ya. Kalau menurut jenengan orang Madura Timur. Iya enggak. Ya apa-apa. Di sini kayak akur-akur aja gitu. Masih enggak ada masalah. Kayak soalnya kan kita kan dari daerah Surabaya Timur, Surabaya Selatan gitu kan. Kalau lihat daerah Surabaya Utara itu kan kayak banyak kejahatan, banyak maling, banyak copet dan sebagainya gitu nih Pak. Kalau terus menurut jenengan itu orang Madura, itu orang gimana? Iya Menurut memang jenengan ada. gimana? Iya memang ada nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi banyak. Banyak. Tapi lokasinya ya memang ada kejahatan, tapi nggak separah di tengah atau daerah situ. Ya gak banyak kan pemainnya di sana, tapi ini sangat ada lah. Di sini nggak terlalu. Nggak terlalu banyak mainnya di tengah. Oke. Kalau di sini nggak ada apa-apa. Ya memang ada lah satu dua nggak sering.
Kita mau nanya Bu, di Suramadu niki menurut jenengan banyak kejahatan gitu mboten enggak? Daerah sini enggak banyak. Soalnya kalau di daerah Surabaya agak selatan timur niku Kak, stigmanya pandangannya orang terhadap Surabaya Utara itu banyak kejahatan gitu Bu. Menurut jenengan gimana? Ya, tapi yang anak-anak motoran anak-anak Kalau misal enggak banyak. Oh, di Madura nih. Paling ya. Paling ya. aku kan mendatang. Tapi ibu pernah dengar nggak, Bu? Kayak ada orang yang dari Surabaya habis nyuri apa terus dilariin ke Madura lewat jembatan Suramadu, pernah dengar nggak? Oh, itu tahu. Iya, tahu kan? Dengar oleh TV. Tahu kan? Nah, itu ya Bu, tanggapannya ibu, Bu. Setuju atau enggak? Emang orang Madura itu emang suka ya, emang agak gitu ya. Nyuri aku gak apa-apa ya. Nah, makanya. Nyuri sampai. Nah, ya Bu, tanggapannya Bu. Menurut ibu. Pernah nggak Bu jadi teman kerabat atau korban gitu? Nggak pernah. Kalau nemu nih gitu pernah nggak Bu? Ya, itu. Emang sering nggak Bu di sini? Sering berarti. Nah, Lampung. Oh, anak kecil. itu orang mana? Orang Madura? Nggak tahu. Palingo ya, Palingo, nggak langsung tahu ya. Iya. Mungkin dari logat atau wajahnya nih kok kelihatan Bu. Kan bengi maksudnya. Oh, bengi, Oh, ya, iya. eto. Iya. Mayoritas dari narasumber yang telah kami wawancara menunjukkan gestur penolakan. Mulai dari Pak Supri yang awalnya menolak bahwa sering terjadi tindak kriminal oleh orang Madura, namun pada akhirnya beliau mulai mengakui setelah dilakukan pendekatan lebih dalam. Kemudian Ibu Lulu yang menunjukkan gestur malu-malu saat diberikan pertanyaan terkait kriminalitas oleh orang Madura. Ia seakan tidak berani menjawab tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, marilah kita mendengarkan perspektif orang Madura asli, Mas Roy. Masnya pernah dengar nggak kalau ada berita yang daerah Bulak Banteng di mana itu kalau ada pencurian, langsung dibawanya ke Suramadu, ke Madura gitu, pernah nggak? Enggak semua. Nggak semua ya? Enggak semua kayak Itu pendapatnya gimana Mas, pendapatnya Mas? Ya pendapat kami sebagai orang Madura tuh ya gimana ya Mas ya, menanggapi hal itu tuh mereka kayak mikirnya ke kita tuh bukan lagi positif gitu kan, negatif gitu. Terus mikirnya wah semua kalau ada apa-apa orang Madura gitu kan, sebenarnya tidak. Bukan wallahu a'lam juga sih Mas, kita nggak bisa nebak orang mana yang kita nggak tapi nggak semua orang Madura itu kayak gitu Mas. Enggak Mas, ada memang sebagian kalau saya nyebut desanya nggak itu usah lah ya Mas ya. Desa Madura itu emang rawan, tempat di mana ada satu desa yang memang rawan gitu. Terus orangnya emang kayak gimana ya, terlalu apa itu ya Mas ya namanya ya, arogan lah Mas. Arogan, tapi nggak semua kayak gitulah Mas. Orang Jawa itu kan sopan, tapi orang Madura itu wataknya emang keras tapi Dr. Andes Muadib Aminan, seorang dosen antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, menyatakan bahwa tingginya angka kriminalitas yang melibatkan orang Madura dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit di Pulau Madura. Keterbatasan ekologi, termasuk lingkungan dan tanah yang tidak subur, membuat wilayah Madura kurang cocok untuk lahan pertanian. Kendala ekonomi ini mendorong sebagian individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pencurian. Meski demikian, tidak semua orang Madura yang merantau terlibat dalam kegiatan kriminal. Sebagian dari mereka yang merantau memilih untuk mengumpulkan barang-barang daur ulang, seperti besi tua, kardus bekas, dan botol plastik untuk ditukarkan dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa migrasi warga Madura keluar Pulau Madura bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Maka dengan ini terjawablah akar dari fenomena dekadensi moral ini.